Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Materi kita hari ini masih sama dengan minggu kemarin, yaitu menyampaikan pidato persuasif. Ibu ucapkan terima kasih untuk yang sudah mengerjakan tugas minggu lalu. Nah, minggu ini, mari kita belajar, siapkan buku tulis dan LKS-mu. Minggu lalu kita telah belajar menyimpulkan pidato persuasif. Minggu ini kita akan belajar mengenai menelaah pidato persuasif. Menelaah pidato persuasif ini ibu bagi supaya kamu tidak bingung. Kita akan belajar yang pertama yaitu struktur teks pidato, ya. Dan yang kedua ada struktur isi pidato persuasif. Lalu kita juga akan belajar mengenai ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Silahkan siapkan buku tulis dan pulpenmu ya. Mari kita mulai belajar ya nak. Nah, ini yang pertama yang akan ibu bahas adalah struktur teks pidato. Nah, kamu udah lihat ini ada contoh teks pidato. Kenapa ibu beri warna nih? Ada tanda panah warna biru, kuning, hijau, terus ada garis pembatas merah ya, ada warna ungu juga, ada warna coklat dan ada warna abu-abu. Di sini ada penjelasannya. Struktur teks pidato itu yang pertama terdiri dari pembukaan, lalu yang kedua ada isi pidato, dan yang ketiga ada penutup pidato. Nah, kita bahas dulu yang pertama pembukaan. Dalam setiap pidato, pembukaan pidato itu terdiri dari salam pembuka. Nah, contohnya di teks ini salam pembukanya yaitu salam dan damai sejahtera bagi kita semua. Bisa diganti dengan assalamualaikum, selamat pagi. Nah, itu termasuk ke dalam salam pembuka. Lalu yang berikutnya selain salam pembuka, dalam pembukaan ada ucapan penghormatan. Kalau di contoh di teks ini ucapan penghormatannya yaitu saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Nah, tapi bisa juga contoh penghormatannya itu yang saya hormati ibu kepala sekolah, yang saya hormati ibu bapak guru. Nah, tergantung di mana kamu berpidatonya. Kalau misalnya pidatonya 17 Agustus ada Pak RT, Pak RW. Nah, kamu bisa memberi ucapan penghormatan untuk Pak RT dan Pak RW. Lalu selain ucapan penghormatan dan salam pembuka, pada pembukaan ada ucapan syukur. Nah, di contoh di teks ini diberi garis tanda panah hijau. Nah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa dan atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat kembali memperingati Hari Kesehatan Nasional atau HKN ke-52 tahun 2016. Nah, itu adalah ucapan syukur. Batas garis merah ini adalah batas pembuka. Jadi pembuka itu hanya sampai situ, sampai garis merah. Paham ya nak? Berikutnya kita masuk ke isi pidato. Nah, ini batas garis merah ke bawah sampai dengan garis hitam itu adalah isi dari pidato ya. Kenapa Bu ada warna ungu, ada warna orange, terus ada warna pink. Nah, ini adalah yang warna pink ini pernyataan posisi. Nanti Ibu akan jelaskan di slide berikutnya ya. Yang warna orange adalah tahap argumen. Terus yang warna ungu itu adalah penguat pernyataan posisi. Jadi dalam isi pidato persuasif, ingat isi pidato persuasif harus ada pernyataan posisi, tahap argumen, dan penguat pernyataan posisi. Berikutnya nih ada garis hitam ke bawah. Garis hitam ke bawah itu disebut dengan penutup pidato. Penutup pidato. Penutup pidato ini biasanya isinya ada kesimpulan dan salam penutup. Nah, di sini Ibu beri garis panah coklat. Ini untuk kesimpulan. Kesimpulannya dari mana? Dari sini, dari isi pidato.
Dan yang terakhir ada salam penutup. Salam penutup bisa ucapan terima kasih atau assalamualaikum atau selamat pagi. Paham ya, Nak? Nah, Ibu akan menjelaskan struktur isi teks pidato persuasif. Kalau sebelumnya yang sudah Ibu jelaskan itu adalah struktur teks pidato. Nah, ini yang Ibu jelaskan adalah struktur isinya teks pidato persuasif. Kenapa perlu dijelaskan? Kenapa teks pidato persuasif isinya harus terstruktur? Karena ini kita belajar mengenai teks pidato persuasif yang tujuannya untuk mengajak orang lain untuk mengubah pandangan orang lain dengan cara berpidato. Nah, yang pertama ada pernyataan posisi. Pernyataan posisi itu pendapat yang diambil dari penulis pidato terhadap suatu persoalan. Perlu kamu ketahui, Nak, untuk membuat pernyataan posisi ini ada pertanyaan, yaitu siapa yang mau kamu yakinkan, lalu apa yang akan diyakinkan, jenis argumen apa yang menarik perhatian, dan yang terakhir apakah pernyataan sudah menyatakan posisi secara jelas. Nah, itulah pernyataan posisi. Kedua, ada tahap argumen. Tahap argumen ini tahap yang perlu dikembangkan secara logis, dibuktikan dengan alasan, contoh-contoh, bukti pakar, dan informasi statistik. Yang terakhir, ketiga, penguat pernyataan posisi. Di bagian ini adalah letak argumen yang ditonjolkan. Kalau tadi tahap argumen kamu hanya menonjolkan bukti-bukti. Nah, di sini kamu harus lebih luas lagi argumennya. Paham ya, Nak? Oke, yang berikutnya Ibu akan menjelaskan ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Yang pertama ada kalimat aktif. Ibu sudah jelaskan pada bab lalu, kalimat aktif adalah kalimat yang predikatnya adalah kata kerja. Ingat, kalimat aktif adalah yang predikatnya adalah kata kerja. Yang berikutnya ada kata tugas. Apa sih kata tugas? Kata tugas itu sama seperti konjungsi. Paham kan konjungsi? Hanya kata tugas itu hanya menghubungkan sebab akibat. Ya. Jadi kata tugas itu sama seperti konjungsi, bedanya kata tugas hanya menghubungkan sebab dan akibat. Berikutnya ada kosakata emotif. Kosakata emotif ini adalah kata-kata yang membuat perasaan audiens atau pendengar itu menjadi bergelora, terbakar-bakar gitu. Contohnya apa sih kosakata emotif? Itu ada di LKS-mu di halaman 19 ya. Silakan dibaca. Nah, selain di LKS, Ibu juga punya contoh lain. Contohnya seperti ini. Penggunaan sumber daya kita secara berlebihan akan menghancurkan tanah. Nah, akan menghancurkan tanah. Nah, itu adalah kosakata emotif, kata-kata yang bikin perasaan audiensnya menjadi marah. Wah, akan menghancurkan tanah nih kalau kita menggunakan sumber daya secara berlebihan. Nah, itu disebut dengan kosakata emotif. Lalu berikutnya ada sinonim dan antonim. Sinonim kalian sudah paham kan? Persamaan kata, antonim lawan kata. Ini udah dari SD belajar seperti ini. Yang terakhir ada kata benda abstrak. Kata benda abstrak. Apa sih itu kata benda? Sudah paham kan kata benda? Seperti bangku, meja, nah itu kata benda. Tapi kata benda abstrak ini digunakan seperti kegembiraan, takut, dan kata teknis. Jadi kata benda ini lebih merujuk ke ilmiahnya lah ya, seperti itu. Nah, itu adalah ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Jadi ada 5 yang biasanya ada di teks pidato persuasif. Ada kalimat aktif, ada kata tugas, kosakata emotif, sinonim dan antonim, kata benda abstrak. Nah, ini adalah tugas.
Tugasnya adalah di LKS halaman 21 dan 22. Tuliskan struktur dan ciri kebahasaan yang membangun teks pidato persuasif tersebut. Kerjakan di buku tulismu dan dikumpulkan melalui email ibu, ya nak. Jadi tugasnya adalah kamu menuliskan struktur dan ciri kebahasaan yang ada di teks pidato yang ada di halaman 21 dan 22. Ya, ini kamu bisa lihat sendiri nanti dibuka LKS-nya ya. Di halaman 21 ada penggalan teks pidato persuasif. Nah, kamu bisa mencari struktur dan ciri kebahasaannya. Kalau bingung seperti apa cara mengerjakannya, ada di halaman 20. Tuh ada contoh menganalisis struktur dan ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Itu dibuat kotak ya. Ibu mau kamu membuat kotaknya seperti contohnya. Lalu nanti dikumpulkan di email ibu. Ibu cukupkan pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Ibu tunggu sampai jam 9 malam nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan.